Oke, Pak Agung. Banyak nih Pak, saya lihat ya di TikTok ya yang saya lihat dan juga di media sosial pada umumnya, kalau ada air laut yang tidak tercampur. Jadi ada yang tawar, saya sering-sering lihat itu. Ya, ada yang tawar, kemudian tawarnya tidak terpengaruh, padahal sebelahnya air asin. Dan ada fotonya disertakan. Ada fotonya, secara visual itu kelihatan seperti warnanya seperti ada dinding pemisah. Makanya dari situ biasa dimunculin tuh di bawahnya ayat-ayatnya gitu. Yang mendukung pernyataan itu. Betul, itu untuk ngasih tahu nih bahwa bener loh secara visual memang ada pemisahnya. Iya. Dan itu disebut sebagai salah satu keajaiban ya. Keajaiban, betul. Atau salah satu bukti. Bukti bahwa benarnya ayat tersebut. Iya. Tapi secara umum, Mas Robi, yang disebutkan di dalam salah satu kitab itu apa sih sebetulnya? Bunyinya gitu. Bunyinya itu bahwa yang segar, yang tawar itu tidak terpengaruh oleh yang asin ini, yang air laut ini. Dan ada dinding pemisah. Dinding pemisah. Jadi poinnya itu bahwa yang asin tetap asin, air laut itu, yang tawar itu tetap tawar dan segar, karena ada dinding pemisah. Bahkan ada yang menyebut dinding pemisahnya nggak bisa dilihat dengan mata kasat. Oh iya, gaib berarti. Gaib, yang bisa bikin Dr. Strange itu. Bikin dinding gaib. Nah, tapi menarik Mas Robi. Menariknya ada beberapa hal yang bisa kita bahas, bukan tentang salah dan benar, tetapi untuk menjadikan kita refleksi, agar kita tahu fakta. Ya. Nah ini uniknya gini loh. Kalau orang fanatik, ketika keyakinan berbeda dengan fakta, yang disalahin faktanya. Oh iya, betul. Betul. Sering terjadi kayak gitu. Sering terjadi kan. Ini orang fanatik. Kalau bukan orang fanatik tentu enggak. Seharusnya kalau ada keyakinan faktanya berbeda, yang direvisi keyakinannya dong. Ya, faktanya beda kok. Ya kan, misalnya gini, saya yakin ini sebelum saya melihat matahari ya. Saya di dalam rumah dan belum pernah melihat matahari. Saya yakin matahari itu terbit dari arah barat. Kemudian saya keluar rumah. Ternyata saya melihat matahari terbit dari timur. Nah, berarti kan keyakinan saya berbeda dengan fakta. Seharusnya yang saya revisi keyakinan kan. Begitu saya melihat matahari terbit dari timur, oh iya ya. Ternyata matahari terbit dari timur. Oh, berarti saya harus merevisi keyakinan saya. Karena faktanya demikian kan gitu. Orang itu kadang ketakutan dengan kata revisi, Pak. Seolah-olah merubah keyakinan, padahal bukan menurut saya. Padahal merevisi itu seperti kita ngecek ulang. Kayak bahasa Pak itu bercermin. Atau memperbaiki kan? Memperbaiki. Jadi lebih baik gitu untuk ngeceknya. Kalau dalam bahasa agama bisa juga disebut menyempurnakan. Padahal menyempurnakan kan sama dengan merevisi kan? Nah iya. Orang kadang terjebak kata-kata itu. Ini berarti mengubah keyakinan nih. Nah tapi kalau orang fanatik tadi, seperti yang Mas Robi bahas sama Pak Ben, di tipe agama, ada tipe fanatik. Saya yakin matahari terbit dari barat. Saya keluar rumah, ternyata saya melihat matahari terbit dari timur. Yang saya salahkan mataharinya. Yang saya salahkan faktanya. Saya akan bilang, enggak, ini ilusi. Karena saya yakin matahari terbit dari barat. Saya menyalahkan fakta. Nah ini kan ironis juga Mas Robi. Keyakinan, ketika faktanya berkata lain, kalau bagi orang fanatik yang disalahkan faktanya. Iya, karena menurut mereka itu fakta itu adalah pendapat. Itu kan pendapat kamu gitu. Padahal fakta itu realita. Realita itu tidak bisa diganggu gugat karena kita bicara tentang kenyataan. Betul. Gitu. Dan bisa jadi kan sesuatu yang disebutkan atau dikatakan, ya entah itu oleh ilmuwan zaman dulu yang alatnya belum ada, oleh orang yang menyebut satu fenomena tapi belum tahu itu fenomena apa, bisa jadi itu belum lengkap. Nah, ketika itu belum lengkap dan sekarang diteliti lengkap, kan seharusnya diubah kan? Diubah, Pak. Karena memang kalau bicara ilmu pengetahuan, sains itu terus berkembang. Tidak seperti seperti agama itu dia berhenti di pembawa risalahnya, pembawa sabdanya. Gitu, pembawa kitab sucinya berhenti di situ. Nah, diteruskan memang dengan para penerus ulama-ulama, murid-muridnya. Tapi kalau sains itu spektakuler untuk urusan perubahan-perubahannya itu. Makanya tentang konteks tadi itu fenomena alam tadi itu sebaiknya kita sempurnakan dengan
penemuan dengan jurnal-jurnal ataupun cara berpikir ilmiah. Nah ini menarik Pak, ilmiah. Orang suka terjebak tuh Pak tentang ilmiah, seolah-olah ilmiah itu harus ada penelitian gitu. Padahal ilmiah kan cara berpikir. Cara berpikir. Ketika kita mengungkapkan sebuah argumentasi yang sesuai dengan premis, ini kan logis, nalar sehat. Kemudian bukti-bukti yang kita ajukan ini sesuai dengan argumentasi sama premis tadi. Nah ini kan itu masuk dalam kerangka berpikir ilmiah. Karena kita bisa menyodorkan fakta sesuai dengan argumentasi dan premis. Iya, betul. Artinya berpikir ilmiah dilengkapi dengan berpikir logis dan bernalar sehat kan gitu. Nah, tadi sesuai dengan fenomena yang ramai tadi. Kalau bagi saya hal itu jangan dipakai sebagai dasar tentang kebenaran agama. Karena itu adalah dua hal yang berbeda. Dan ada beberapa hal yang nggak tepat. Yang pertama adalah banyak yang menganggap, banyak juga yang pinter, banyak yang sudah tepat betul, tapi banyak yang menganggap bahwa ada dua laut, air tawar dan air asin yang tidak bercampur. Ini perlu kita koreksi. Sekarang pertanyaannya adalah, teman-teman juga bisa jawab ya. Ada atau tidak, adakah air laut di dunia ini yang tawar? Air laut yang tawar? Iya. Kalau menurut saya nggak ada. Air laut yang tidak mengandung garam, kan? Nggak bisa. Ya, kalau ada yang menyebutkan ada salah satu danau terbesar yang dianggap itu laut, tapi danau kan, itu air payo. Tapi bukan air laut. Dimanapun di dunia ini, semua laut, samudera lah, samudera Atlantik, samudera Hindia, samudera Pasifik, laut Mediterania, semuanya mengandung garam. Iya, itu fakta yang tidak bisa dibantah. Nggak bisa dibantah. Air laut mengandung garam. Maka pertanyaan pertama adalah, kalau berkaitan dengan tadi, ada air laut yang tawar dan asin yang nggak bisa bercampur. Pertanyaan pertamanya, adakah air laut di dunia ini yang tawar? Secara mudah sih harusnya ngejawab tidak ada. Tidak ada. Kalaupun ada, teman-teman ada buktinya, silahkan tulis di komen. Iya, bakal dikasih hadiah, Pak. Nanti kalau ada buktinya. Martabak hadiahnya. Martabak. Kalau perbedaan kadar mungkin. Oh iya, tapi kan tidak bisa dikatakan tawar, Pak Ben. Karena ada kandungan garam. Nggak bisa dikatakan itu air tawar. Iya, betul-betul. Nah, kadar kan itu, memang harus masuk di lab. Makanya pertama kali yang kita pertanyakan itu dulu. Supaya kita paham dan tidak mengatakan bahwa ada air laut tawar dan air laut asin yang tidak bercampur. Tidak mengatakan itu. Ya. Kalau dikatakan bahwa ada dua air laut yang tidak bercampur, tapi ini tadi kita bahas lagi yang kata-kata tidak bercampur itu juga nggak tepat. Kalau dikatakan ada dua air laut yang tidak bercampur, itu tepat. Ya kan? Karena tidak mendefinisikan tawar dan asin. Nah, sekarang kalau memang tidak ada air laut di dunia ini yang tawar, semua air laut mengandung garam, semua air laut asin. Ya, artinya kalau tadi disebutkan bahwa ada dua air yang dipisahkan dengan dinding pemisah, air tawar yang segar, air asin yang manis gitu, pahit air asin yang pahit. Artinya ini kan tidak terpenuhi, bahwa memang tidak ada air laut yang tawar. Ya tidak ada. Benar. Tidak ada. Kalau mereka itu mau menyempurnakan dalam konteks ayat tersebut, harus paham bahwa memang tidak akan pernah ada. Iya, tidak pernah ada air laut yang tawar. Nah, itu satu yang perlu kita pertanyakan dan perlu kita jawab. Mungkin jawaban kita nggak tepat ya. Ya, bisa jadi. Mungkin ada yang menemukan fakta bahwa ada air laut tawar. Boleh. Mungkin aja. Sekali lagi itu boleh, silakan tuliskan di komen. Boleh. Kalaupun ada, kita akan koreksi. Nah, betul. Karena kita tidak menutup koreksi-koreksi dari teman-teman ngopi ini. Bukan, ini kan bukan kebenaran satu-satunya kan enggak. Kita enggak menolak itu. Kalaupun ada dan emang ada jurnalnya, ada penelitiannya. Betul, kalau teman-teman ada yang menemukan bahwa ada air laut atau ada samudra, ada laut yang tawar, silakan koreksi. Nah, kalau memang faktanya ada, kita akan ubah keyakinan kita, kan bukan berarti kemudian kita menyalahkan fakta. Nah, artinya ini kan fakta bahwa tidak ada air laut yang tawar. Semua air laut asin. Artinya fakta tadi yang disebutkan bahwa
ada dinding pemisah yang memisahkan air tawar yang segar dan air asin yang pahit. Yang harus dikoreksi mananya? Kalau faktanya memang tidak ada air laut yang tawar. Yang tadi itu yang definisi tadi kan, definisi. Nah, tadi. Karena itu makna, mungkin maknanya bukan antara tawar secara harafiah dan asin secara harafiah. Itu filosofi atau makna. Filosofi, jangan dihubungkan dengan air yang sebenarnya. Jangan dihubungkan dengan sains. Betul, ya. Nah, kalau satu tadi ketemu bahwa tidak ada air laut yang tawar, semua air laut asin. Sekarang kita bahas apakah betul dua air laut itu tidak bercampur. Nah kan ini kan asik kan? Asik. Nah, sebagian besar yang ditunjukkan itu adalah Selat Gibraltar. Itu adalah pertemuan antara Laut Atlantik dan Mediterania. Nah, dia bertemu, kemudian orang menganggap bahwa air itu tidak bersatu, air itu tidak bercampur, karena kalau di fotonya, secara visual orang akan lihat warnanya berbeda. Nah, kita pasang di thumbnail juga kan, kita tunjukkan kecil ini, bahwa warnanya berbeda. Nah, karena warnanya berbeda, orang akan menganggap bahwa itu ada dinding pemisah. Yang membuat beda itu. Yang memisahkan sehingga air di sisi kiri, sisi kanan ini nggak nyampur. Ada dinding pemisah yang tadi tidak bisa dilihat dengan mata kasat. Wow, yang bisa buat hanya Dr. Strange. Nah, yang bisa buat dinding itu kan hanya Dr. Strange kan yang dinding pemisah. Nah, benar nggak bahwa air ini tidak bercampur? Nah, kalau memang ada jurnal ilmiah yang mengatakan bahwa ada air laut yang tidak bercampur, tolong berikan di komen. Nah, boleh tuh teman-teman kalau bisa nemuin. Betul. Karena apa? Karena tampak bahwa ada laut dari Atlantik dan Mediterania yang warnanya berbeda yang seolah-olah ada dinding pemisahnya. Ini kan dikatakan bahwa seolah-olah air laut itu tidak bercampur. Kenapa? Ilmuwan sudah meneliti. Apa tuh? Bagus. Karena satu, ada perbedaan suhu. Suhu. Ada perbedaan kandungan garam. Suhu, kandungan garam dan massa jenis air. Oh iya, beda semua sih, semua Pak. Beda. Kalau semuanya beda, maka di permukaan itu disebut dengan zonasi air laut. Nah, sebutannya adalah zonasi air laut. Di dalam zonasi air laut itu, maka tampak seolah-olah loh ya, bahwa air laut itu tidak bersatu, air laut itu tidak bercampur. Seolah-olah. Kalau ada kalimat bahwa itu adalah seolah-olah, maka ketika suhunya sudah sama, air itu bertemu. Ketika bersama, kemudian suhunya sama, kandungan garamnya lama-lama akan sama, kemudian massa airnya juga akan sama, dia akan bercampur, dia akan bersatu. Jadi yang tampak tidak bersatu itu hanya di permukaan saja. Yang kita lihat secara visual yang bawahnya itu mengalami bercampur karena sudah mengalami keseimbangan antara suhu, kandungan garam dengan massa air. Jadi kalau dikatakan bahwa ada dinding pemisah yang tidak menyebabkan air bercampur, salah total ya. Jadi secara otomatis gugur pernyataan bahwa ada dinding pemisah itu. Ya, mungkin itu makna atau kiasan. Kalau makna itu bisa kan? Karena tapi secara harafiah, secara fakta enggak. Secara fakta enggak. Kalau harfiah bisa jadi karena secara visual emang terjadi pemisahan itu. Makanya kan yang diartikan kalau kita menemukan ayat atau petuah seperti itu kan yang kita artikan kan secara metaforanya. Bukan kita cari faktanya. Kalau kita mencari faktanya itu kan cocokologi. Betul. Nah, makanya tidak pernah ada laut dari Atlantik dan Mediterania yang kemudian tidak bercampur selamanya. Seumur zaman. Agak susah sih karena kalau ngomong tadi suhu atau temperatur, kemudian nanti juga ngomongin juga massa airnya. Kayaknya susah karena dia akan memang enggak, Mas. Akan terjadi karena pertemuan di dalam ilmu perlautan itu kan disebutnya sebagai zonasi air laut. Nah, zonasi air laut itu adalah ketika suhu berbeda, kandungan garam berbeda dan massa jenis berbeda, maka di tingkat luar, di zonasi luar itu tampak tidak bercampur.
Nah, sedangkan ketika persamaan-persamaan itu lama-lama ada di tingkat-tingkat bawahnya, air lautnya bercampur dan jadi satu. Ya. Jadi tidak ada dinding pemisah. Tidak ada. Nah, makanya kita hanya melihat seolah-olah ada dinding pemisah. Karena ada zonasi air laut itu. Ya lebih bagus kalau dimaknai secara filosofi ya, kalau tentang betul, tadi itu. Ya. Nah, kalau ada orang yang ngotot bahwa itu dimaknai secara fakta, faktanya demikian kok. Nah, faktanya satu, tidak ada dinding pemisah. Iya. Fakta dua adalah tidak ada air laut di dunia ini yang tawar. Nah, iya. Fakta ketiga adalah itu di dalam ilmu perlautan disebut zonasi air laut. Di mana ketika dinding permukaan tampak tidak bersatu yang disebabkan oleh perbedaan suhu, perbedaan kandungan garam, perbedaan massa air. Nah, ini kan bisa terpengaruhi dalam waktu beberapa saat dia akan bercampur. Makanya di tingkat bawah dia akan bercampur. Ada satu lagi Mas Robi, kalau kita mau buktikan. Kalau memang kalau memang dinding pemisah itu ada, kalau memang dua air laut itu tidak bisa bercampur, kalau memang. Oke, sekarang kita ambil gayung, kita ke Selat Gibraltar. Ke sana dulu kita coba cek ya, dulu cek ya. Fakta. Faktanya mudah kok. Gimana, Pak? Pada saat kita di perbatasan itu, jelaskan perbedaan warnanya. Yang satu agak gelap, yang satu gelap. Ya kan? Kita di sana. Kemudian pada saat di perbatasan itu, kita pakai gayung, kita ambil. Sehingga gayung kita separuh masuk Laut Atlantik. Separuh masuk Laut Mediterania. Kalau memang itu terpisahkan dan tidak bisa dicampur, dan tidak pernah bercampur, pada saat kita gayung, kita angkat, di dalam gayung itu seharusnya masih berpisah. Ya. Yang satu Atlantik, satu Mediterania. Seharusnya. Karena sudah dijamin ada dinding pemisah. Dinding pemisahnya itu ke bawah, ke bawah secara otomatis. Karena air lautnya nggak bercampur. Iya, betul. Kalau kemudian kita ambil, apa yang terjadi di dalam gelas? Jelas bercampur. Jelas bercampur. Kalau memang enggak dan ada yang buktiin, fotonya tolong kirim ke kami. Kirim tuh, kali aja yang meyakini itu memang punya bukti ya boleh dikirim. Betul. Supaya apa? Supaya tahu ketika air laut itu kita ambil, di dalam gelas ini sudah ada persamaan suhu, sudah ada persamaan kandungan garam, sudah ada persamaan massa air, sehingga dia akan bercampur. Nah, itu kan hal-hal yang mudah. Mudah ya secara. Dimana kalau kita meyakini sesuatu, kemudian faktanya berkata lain, yang harus kita revisi adalah keyakinan. Bukan menyalahkan fakta. Toh itu pun memberdayakan ya, dia kita lebih tahu kan, lebih sadar tentang fakta itu sendiri. Dan itu pengetahuan terkini yang diupdate saat ini. Ya mungkin orang zaman dulu menganggap bahwa itu ada dinding pemisah. Mungkin kan, orang dulu kan nggak tahu. Karena keterbatasan ilmu pengetahuan untuk menjangkau menyelam fenomena alam itu. Dalam pun nggak tahu. Nggak tahu juga. Nggak berani, misalnya ketika dia melihat para pedagang-pedagang kuno yang melewati Selat Gibraltar, melihat ada dua air yang berbeda, dia akan bilang, ini ada dinding pemisahnya. Karena belum diteliti. Nah, sekarang setelah diteliti oleh ilmuwan, dan mengatakan bahwa itu tidak ada dinding pemisah, bahwa ternyata air dari Laut Atlantik dan Mediterania itu bercampur. Hanya saja di permukaan yang disebut sebagai zonasi air laut, karena suhu kandungan garam dan massa air itu berbeda, maka dia tampak tidak bercampur. Tidak bercampur. Nah, karena dulu nggak tahu kayak tadi kan, orang akan langsung melihat kan, ada dindingnya, karena dua air lautnya nggak bercampur. Itu kan karena ketidaktahuan zaman dulu. Nah, sekarang ketika kita sudah tahu di tingkat-tingkat bawahnya, air laut itu bercampur. Tidak ada air laut yang tidak bercampur. Dan satu lagi yang menurut saya fatal, kalau ada yang mengatakan tadi, ada air laut tawar. Itu malah jadi lucu, Pak ya, ketika ada pernyataan seperti itu. Ya namanya air laut, ada yang tawar. Itu iya. Gimana air laut yang kandungan garamnya sedikit ada. Air laut yang kandungan garamnya tinggi ada. Sehingga orang mengapung di sana. Ada. Laut mati ya, sebut laut mati itu ya, karena
terlalu tinggi sih kadar garamnya tuh. Itu kadar garamnya kan tinggi sekali. Nah, kadar garam tinggi, kadar garam rendah itu ada, tetapi tidak ada di dunia ini air laut yang tawar. Air laut tawar. Sehingga jangan pernah menyebut ada 2 air laut yang tidak bersatu karena air tawar dan air asin. Wah, itu payah gitu. Parah. Nah, karena kita tahu itu tepatnya, maka kita tahu tentang perbedaan antara 2 air laut itu, dan kita tahu bahwa tidak ada dinding pemisah. Kita tahu perbedaan di permukaan yang tampak berbeda itu hanya karena perbedaan tadi, yang disebut zonasi air laut. Karena bagaimanapun juga air laut itu akan menyatu. Iya. Secara otomatis Pak dengan waktu ya. Betul. Ya tadi ketika suhu sudah sama, kandungan garam sudah sama, massa air sudah sama, ya akan menyatu. Dan sekali lagi kalau kita melihat sebuah anjuran, sebuah ayat, sebuah perintah-perintah sastra, jangan kita bawa itu menjadi sebuah pengertian harafiah. Kita maknai. Kalau itu adalah kandungan filosofis, itu kandungan makna, sangat mulia sekali. Jadi kita tidak menerjemahkan dinding pemisah itu ya pemisah beneran. Pemisah beneran. Sehingga dibilang tadi itu ya nggak bisa dilihat oleh mata telanjang. Betul, kan bisa jadi gini Mas Robi. Bisa jadi bahwa ada air tawar yang segar dan ada air asin yang pahit. Dipisahkan oleh dinding pemisah. Mengapa kita tidak mengartikan bahwa ini adalah filosofi dari pikiran? Mengapa kita tidak mengartikan bahwa ini adalah filosofi dari pikiran? Kehidupan itu sudah menciptakan bahwa pikiran kita itu ada pikiran jernih, air tawar yang segar, dan ada pikiran yang tidak jernih, air asin yang pahit. Di antara keduanya ada dinding pemisah yang disebut kesadaran. Sehingga kesadaran ini akan bisa memisahkan kita memilih pikiran jernih, air tawar yang segar, atau pikiran yang tidak jernih, air asin yang pahit. Nah, mengapa kita tidak mengartikan secara filosofis seperti itu? Kan itu malah memberdayakan. Daripada itu kita tarik ke Selat Gibraltar, Laut Atlantik dan Laut Mediterania, yang dikatakan ada dinding pemisahnya, padahal faktanya nggak ada. Dikatakan air tawar dan air asin, padahal faktanya bukan. Itu air asin semua. Dikatakan bahwa air laut itu tidak bercampur, faktanya bercampur. Itu hanya zonasi air laut. Pusing kan? Pusing. Lebih baik kita cari memberdayakan kita dengan filosofi. Dengan arti-arti filosofis tadi. Malah kemudian itu kan membantu kita betul untuk melihat itu. Dan dari situ ya kitab suci atau firman ataupun hal-hal yang baik yang ada di kitab suci jadi hal yang indah ya Pak, dengan dan everlasting. Iya, everlasting. Jadi itu berlaku sepanjang zaman. Kalau itu dikaitkan dengan fakta-fakta alam, fakta-fakta ilmiah, bisa dipatahkan oleh fakta ilmiah. Kenapa dipatahkan? Karena ada dari zaman dulu yang belum bisa dijelaskan, sekarang dijelaskan dan beda faktanya. Malah kacau kan? Kacau, betul. Karena pengetahuan selalu berkembang dan diupdate dan selalu baru begitu. Betul. Nah, jadi apakah teman-teman masih menganggap bahwa ada air laut yang tawar? Nah, ini teman-teman gimana nih? Masih menganggap seperti itu? Apakah ada 2 air laut yang tidak bercampur? Apakah masih ada air laut yang tidak asin? Yang tawar tadi kan? Makanya, kalau kita tahu sekali lagi ada zonasi air laut, ada suhu air laut, ada kandungan garam, dan ada massa air, maka kita akan tahu bahwa tidak ada air laut di dunia ini yang tidak bercampur ketika dia bertemu. Kita bisa melihat itu tidak bercampur di permukaan karena itu disebut sebagai zonasi air laut. Salam cerdas. Salam cerdas, teman ngopi. Ngopi dulu, Mas. Ngopi dulu, Pak.